Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priti dari Universitas Tanjung Pura, Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Di sini saya akan membahas praktikum dari Teknik Sistem Digital, yaitu di modul 3 rangkaian kombinasional, di mana tujuannya yaitu untuk memahami fungsi dari rangkaian kombinasional, dan yang kedua mampu mengimplementasikan rangkaian kombinasional menggunakan aplikasi Logisim. Oke, itu dari tujuan dari praktikumnya. Sedikit pengertian dari rangkaian kombinasional, itu merupakan rangkaian yang terdiri dari beberapa gerbang logika seperti gerbang OR, gerbang NOT, gerbang SOR, dan lain-lain. Nah, di rangkaian kombinasional ini akan memiliki output yang selalu tergantung dari kombinasi inputnya. Jadi misalnya kombinasi terhadap gerbang OR dan AND itu bagaimana? Nah, itu akan menghasilkan outputnya dari rangkaian itu sendiri. Langsung aja ya kita lihat di prosedur percobaan, yaitu percobaan yang pertama itu membuat rangkaian full adder seperti gambar ini. Oke, kita buat sekarang. Kita buka aplikasi Logisim. Oke, ini udah saya buka. Terus kita buat itunya. Kita taruh. Kita ambil di sini di get. Nah, ini kita ambil gerbang N. Kita langsung atur aja inputnya menjadi 2. Dan ininya kita ubah menjadi short agar dia ke atas. Terus kita kasih gerbang SOR di sini. Kita samakan juga, ubah ininya menjadi 2. Ups. 2. Oke. Ininya kita ubah di solve. Nah, kita samakan ya. Lalu ini juga kita ambil gerbang N, taruh di sini. Itu kita ubah menjadi 2. Dan ini kita ubah. Oops. Ini kita ubah juga sama short. Lalu gerbang SOR-nya kita taruh di sini ya. Ini 2. Lalu ini juga kita ubah short. Nah, lalu di sini yang terakhir itu gerbang OR. Kita ubah 2. Kenapa 2? Karena input yang diberikan nanti akan inputnya 2. Lalu ini kita taruh ke sini. Nah, lalu kita beri input di sini. Kita kasih input. Ini kita kasih X1. Dan ini X2. Lalu kita kasih outputnya. Sebelumnya kita ubah dulu menjadi yes. Oke, menjadi short. Ini juga menjadi short. Oke. Lalu outputnya kita juga ubah. Ini kita kasih C out. Ini kita ubah menjadi
kita ubah menjadi not. Lalu juga kita tambahkan lagi ini di sini. Ini kita ubah menjadi not dan kita beri S1. Kita hubungkan, dan ini kita hubungkan, dan ini kita hubungkan ke sini. Oke, ini karena kita belum kasih untuk carry in-nya di sini, jadi dia masih Nah, ini kita ubah dulu. Oke. Setelah kita ubah, kita lihat di prosedurnya. Ubahlah nilai C-in X1, X2, lalu perhatikan output dari S1 dan C-out-nya. Kita ubah ya, menggunakan Voctool. Satu, ini. Nah, kalau kita ubah di S2, maka yang berubah adalah C-out-nya. Tapi ketika yang diubah adalah X1, maka yang berubah di sini adalah S1-nya. Dan juga S1 ini tergantung dari ini. Ya, jadi dia berlawanan dari C-nya. Kita kasih label dulu di C-nya. C. Oke. Nah, seperti itu. Lalu kita lihat lagi di sini. Buatlah rangkaian full RCA dari full adder. Oke, kita buat seperti gambar ini ya. Kita buat lagi. Caranya itu kita blok. Ini kita pilih tanda panah dulu, baru kita blok. Nah, setelah itu Ctrl C, terus lepaskan dulu, klik dulu agar dia bisa, lalu Ctrl V. Nah, hasilnya ini kita pindahkan ke Oke. Nah, yang ini kita hapus. Lalu ini yang kita hapus. Lalu ini kita hubungkan. Ya, udah terhubung. Lalu ininya kita ubah. Ini menjadi Y2. Dan ini S2. Lalu ini Y2. Y1. Dan itu tetap X1. Oke.
Setelah itu ini juga kita ubah ya jadi S2. Oke. Nah, rangkaiannya udah kita ubah. Lalu di sini perintah selanjutnya adalah lakukan percobaan untuk melakukan operasi penjumlahan dari S1 S2 ditambah Y1 Y2 sama dengan S1 S2. Oke, caranya seperti ini. Saya udah buat dengan menggunakan fungsi boolean. Nah, di sini ini caranya. Jadi misalnya nilai X2 X1-nya adalah 1 1 dan Y1 Y2 Y1-nya 0 1. Jadi 1 ini X2, 1 ini X1 dan 0 ini Y2 dan Y1 ini adalah 1. Jadi ketika kita ingin ini, kita lihat di tabelnya. Kalau 1 1 ditambah 1 ditambah 1, maka hasilnya adalah 0 di sini ya, di tabel ini. Dan ketika 1 ditambah 0, maka hasilnya adalah 1. Nah, terus di sini karena dia masih 1 0, maka kita lihat di sini 1 0. Nah, jadi hasilnya adalah 1. Nah, kita tambahkan lagi 0 turunkan, lalu 1 ditambah 1 sama dengan 0. Dan hasil carry-nya ini adalah 1. Karena mengapa? Karena 1 ditambah 1 itu adalah carry-nya, carry out-nya adalah 1. Oke, jadi hasilnya 1 0 0, 1 di carry out, 0 S2 dan S1-nya ada 0. Sekarang kita coba di sini apakah sama dengan hasil perhitungan saya. Kita coba ya, Y2-nya adalah 0 dan X2-nya adalah 1. Lalu ini adalah 1 dan ini X1-nya adalah 1. Oke. Nah, kita lihat carry out-nya 1, S2-nya 0 dan S1-nya 0. Sama seperti yang udah saya buat di sini ya. Hasilnya sama. Oke, itu sudah. Jadi kita lanjut lagi percobaan selanjutnya, yaitu percobaan kedua. Kita akan membuat rangkaian multiplexer. Oke. Sekarang ini kita tambah nih. Terus kita kasih nama percobaan 2. Oke. Nah, kita ambil di sini plexer, terus multiplexer kita letakkan di sini. Nah, ini kita ubah, select bitnya adalah 2 dan data bitnya adalah 4. Nah, karena kita akan menginput adalah 4. Sini kita kasih ini yang kotak ini untuk inputnya. Kita atur di sini ya. Ini adalah in A. Oke, selanjutnya nilai data bitnya kita ubah 4 karena kita akan ubah 4. Lalu ini inputnya di sini kita ubah juga, labelnya itu in B. In B. Data bitnya 4. Lalu sama ya, kita ubah 4 data bitnya, dan ini kita kasih in di labelnya in C, dan ini taruh di sini. Ini labelnya in D. Oke, data bitnya kita ubah 4. Oke. Sekarang kita beri ini outputnya di sini. Outputnya juga sama, kita kasih data bitnya 4 dan kita beri nama out C. Oke. Lalu kita kasih ini untuk selektornya itu di sini. Itu selektornya, datanya bitnya 2. Lalu di sini kita kasih selektor.
selektor. Oke. Sekarang kita hubungkan. Oke. Sekarang outputnya. Oke. Nah, sudah terhubung. Sekarang kita lihat lagi prosedurnya. Udah kita buat ya rangkaiannya. Aturlah keempat input dengan nilai berbeda seperti contoh. Oke, kita atur seperti contohnya. Ini kita ubah menjadi 1 1. Lalu ini, oh ya, untuk mengubahnya jangan lupa ini menggunakan ini yang jari ini, poke tool namanya. Nah, itu untuk mengubah ini inputan atau outputnya. 1, ininya 1, dan ini 1, ini 1. Oke, udah. Aturlah keempat input dengan nilai yang berbeda seperti contoh. Setelah itu atur selektornya dengan 00. Oke, pertama kita atur. Nah, kalau dia 00, dia hasil outputnya adalah 0110. Ketika kita 01, maka hasilnya adalah 1001. Dan kalau misalnya 110, nah hasil outputnya adalah 1010. Kalau dia 11, hasil outputnya adalah 11. Nah, jadi dapat kita simpulkan hasil output yang di sini itu berurutan dari input yang A, B, C, D. Jadi yang pertama, kenapa dia mengambil 10? Karena dia mengambil digit yang terakhir ini 1, ini 00. Sekarang kita coba ya, 0. Nah, ini dia mengambil data input yang pertama ini 00. Terus coba kita kasih di sini 001. Nah, kalau 01 dia akan ke sini 100. Coba kalau misalnya dia 10. Nah, sama seperti yang C. Dan kalau dia 11, dia sama seperti yang D. Oke, percobaan 3 udah selesai. Sekarang kita lakukan percobaan 2 ya, maksud saya tadi udah selesai. Sekarang kita lakukan percobaan 3. Buatlah rangkaian priority encoder. Oke, kita buat di sini. Kita kasih di sini ya. Percobaan 3. Oke. Caranya kita ambil di sini di get. Nah, di get ini kita pilih priority. Maksud saya nah, ini di plexer, terus di priority encoder kita letakkan di sini. Nah, itu dia ada 4 ya, ada 4. Jadi kita ganti menjadi 2. Karena dia kelipatan dari 2 itu 4. Lalu di sini kita kasih outputnya. Nah, output ini kita ubah menjadi 2 karena dia memiliki 2 bit. Lalu
output 1 bit. Ini kita kasih Z, dan ini kita kasih Y1 Y0, dan kita buat untuk input 4 input ya. 1 ini W0 W0 W0, lalu di sini W1, lalu W3, W2 nya belum ya. Kita kasih W2 di labelnya. Oke, ini di atas ini. Oke, kita hubungkan. Kita hubungkan ke sini. Ini juga kita hubungkan. Ya, kita hubungkan ke sini, lalu ini juga kita hubungkan. Oke. Nah, udah kita buat ya rangkaiannya, lalu dia diminta untuk output Z-nya 0 dan mengindikasikan bahwa semua input bernilai 0. Oke. Lalu kemudian ubah nilai pada input W0 hingga W1. Perhatikan nilai output dari Y1 dan Y0. Oke, sekarang kita ubah inputnya. Oke, jadi 1. Kalau ini 0, ini 0, dia akan 0. Terus kalau kita ubah menjadi 1, nah jadi langsung berubah ya, 0 0. Berarti di sini yang dimaksud adalah 0. Terus kalau yang W1 ini kita ubah menjadi 1, nah Z yang berubah, dan di sini yang Y0-nya berubah menjadi 1. Terus W2 kita ubah juga. Jadi yang berubah adalah Y1 dan Y0. Sekarang W3-nya kita ubah. Maka perubahan ini yang jadi adalah 1 1. Jadi dia berurutan. Jadi dia seperti tadi, kalau dia ubah ini 0 karena ini adalah 0. Terus dia jadi 0 0. Dan kalau ini 1 0, lalu ini 0 1, lalu ini 1 0, dan terakhir adalah 1 1. Oke. Kita lihat lagi di prosedurnya. Oke, sekian dari pembahasan saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.